Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini kita dapat silaturahim kembali dalam rangka memperkaya wawasan kita untuk menambah ilmu agar memperkuat amaliyah ibadah kita khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Kali ini kami ingin mengangkat tema tentang karakter dan perilaku orang-orang jahiliyah. Apa hubungannya ibadah puasa dengan karakter jahiliyah ini? Kami ingin mengawali dari sebuah hadis peringatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani juga Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, abghadun nasi ilallahi azza wa jal man yabtaghi fil Islam sunnatal jahiliyah, bahwa orang yang paling dimurka oleh Allah adalah orang yang sudah hidup dalam agama Islam, dalam kecerahan bimbingan dinul Islam, masih memilih dan melakukan perilaku-perilaku jahiliyah. Artinya perilaku bodoh yang tidak mempedulikan kecerahan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ad-din al-Islam ini. Menarik mencermati karakter dan perilaku orang jahiliyah. Ada seorang mufassir besar, Imam Ibnu Katsir, dalam menjelaskan salah satu ayat Allah di surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah mereka masih suka milih perilaku orang-orang jahiliyah, padahal tidak ada hukum, tatanan dan cara hidup yang lebih baik dibanding tatanan hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang perilaku jahiliyah ini. Beliau katakan, kana ahlul jahiliyah yahkumuna bi araihim wa ahwaihim minadh dhalalat wal jahalat bila mustanadin min syariatillah. Bahwa di antara karakter dan perilaku orang jahiliyah itu, mereka mengatur cara hidupnya, yahkumuna, tata aktivitas kehidupannya hanya berdasar aroihim wa ahwaihim, pendapat-pendapat mereka sendiri dan hawa nafsu serta keinginan-keinginan ambisinya pribadi, tanpa menyandarkan pada syariat-syariat Allah. Mereka tidak peduli dengan bimbingan pencerahan, ajaran-ajaran ilmiah yang menyelamatkan dan membawa kebaikan. Mereka lebih memilih dorongan hawa nafsunya. Mereka lebih memilih memuaskan ambisi-ambisi pribadinya, lebih mementingkan apa yang menjadi keinginannya semata. Oleh karenanya, sebenarnya agama ini diturunkan oleh Allah untuk mengentaskan manusia dari kungkungan kebodohan atau kejahiliahan menuju kecerahan ilmiah yang membahagiakan, yang menenteramkan, dan yang mensejahterakan. Pemirsa yang kami hormati, ada tambahan keterangan menarik dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya hakikatnya tuntunan ajaran hidup yang diturunkan oleh Allah berupa ajaran Islam ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Syariat-syariat berupa perintah pada dasarnya adalah mengandung kebaikan-kebaikan, mengandung manfaat dan maslahat bagi manusia. Sebaliknya hal-hal yang dilarang dan dimurka oleh Allah pastilah sesuatu yang merugikan, merusak, bahkan mencelakakan. Dia katakan, fa inna hukmallah wa syari'atahu mustamilun ala kulli khair wan nahi an kulli syarr. Kalau kita hayati, kita fahami secara nalar rasional, benarlah bahwa apapun yang diperintah berupa ajaran, anjuran maupun yang diridhoi pastilah hal yang maslahat dan manfaat bagi manusia. Apapun itu, perintah-perintah yang makhdum, misalnya sholat, sedekah dan zakat, silaturahim, berkata jujur dan seterusnya. Jadi mulai dari
pola pikir, perilaku, penampilan, sampai aktivitas, semua yang diperintahkan Allah hakikatnya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Sebaliknya apa-apa yang dilarang, apalagi dimurka oleh Allah, pastilah sesuatu yang merusak, membahayakan, bahkan mencelakakan manusia. Ambil contoh misalnya, kenapa Allah melarang dusta, berkata bohong? Pasti itu sangat merugikan bagi pelakunya sendiri. Oleh karenanya, yang menarik dari keterangan ini, Imam Ibnu Katsir menggarisbawahi bahwasanya kebenaran ajaran agama Allah, ad-dinul Islam ini memang hanya difahami oleh mereka-mereka yang mau berpikir, yang mau bernalar jernih, yang mau menerima tuntunan-tuntunan ilmiah ini. Hadza fuhima liman aqala wa amana wa ayyaqana bih. Kebenaran ajaran Islam bahwa perintah-perintahnya, anjurannya adalah untuk kemaslahatan, sekaligus apa yang dilarang sebenarnya adalah sangat merusak dan merugikan, hanya difahami oleh mereka-mereka yang berakal sehat. Oleh karenanya, senyampang kita mau perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapat hikmahnya melalui rangkaian ibadah yang banyak kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Semakin tercerahkan hati dan nalar kita, semakin bening pola pikir kita, sehingga kita benar-benar memahami kebenaran ajaran-ajaran agama Allah. Nah, puasa dengan rangkaian ibadahnya intinya adalah al-imsak, menahan diri dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang sangat merusak. Oleh karenanya, mari kita amalkan sebaik-baiknya berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita benar-benar bisa keluar dan terbebaskan dari kungkungan hawa nafsu yang mendorong kita ke arah yang merusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai ibadah yang kita laksanakan dengan hidayah dan hikmahnya. Kita keluar dari kungkungan kebodohan dan belenggu kegelapan menuju kecerahan nalar, kebeningan hati. Semakin hari semakin meningkat kualitas hidup kita, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.